Baik, perkenalkan nama saya Edewo Gede Kanendra Danadiaksa Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 247. Jadi kali ini saya akan menjelaskan peran sel eosinofil pada reaksi tubuh terhadap investasi parasit. Infeksi parasit masih menjadi tantangan besar dalam kesehatan masyarakat, baik di Indonesia maupun secara global. Angka infeksi tetap tinggi, terutama di negara berkembang dengan sanitasi dan pendidikan kesehatan yang buruk. Miliaran orang di dunia terinfeksi parasit seperti cacing usus yang menyebabkan morbiditas tinggi, stunting, gizi buruk, dan penurunan produktivitas. Di Indonesia, masyarakat dengan sanitasi yang tidak baik masih sering terkena penyakit seperti schistosomiasis dan STH, bahkan mencapai 70-90% pada anak sekolah di daerah endemik. Parasit memiliki kemampuan adaptasi tinggi untuk bertahan hidup dalam tubuh manusia dan sulit dieliminasi. Kekurangan air bersih, sanitasi buruk, dan resistensi terhadap obat antiparasit juga memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, memahami bagaimana sistem imun tubuh menangkal infeksi parasit sangat penting untuk pengendalian penyakit di masa depan. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Alfensya Putra dengan NIM 25025111253. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran eosinofil dalam sistem imun terhadap infeksi parasit. Sistem imun tubuh kita bekerja lewat dua mekanisme utama, yaitu imun bawaan dan imun adaptif. Dalam melawan parasit, banyak sel efektor yang terlibat, seperti eosinofil, basofil, makrofag, sel dendritik, dan sel mast. Di antara semuanya, eosinofil punya peran yang sangat penting, terutama pada respons imun tipe TH2. Pada respons ini, tubuh akan menghasilkan sitokin seperti IL-4, IL-5, dan IL-13 yang kemudian meningkatkan jumlah eosinofil dan kadar IgE. Selain itu, mediator seperti eotaksin dan IL-5 membentuk mengarahkan eosinofil menuju lokasi infeksi. Setelah sampai di jaringan yang terinfeksi, eosinofil akan melakukan degranulasi, yaitu melepaskan berbagai protein antiparasit seperti MBP, ECP, EPO, dan EDN. Protein-protein ini dapat merusak membran parasit dan membantu mengeliminasi infeksi. Namun, pelepasan yang berlebihan justru bisa menyebabkan inflamasi dan kerusakan jaringan tubuh itu sendiri. Karena itu, peran eosinofil bersifat paradoksal, bisa melindungi tapi juga berpotensi untuk merugikan. Masih banyak hal yang perlu diteliti mengenai bagaimana eosinofil menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kerusakan ini. Melalui pemahaman lebih dalam tentang mekanisme dan efek klinisnya, diharapkan ke depan kita bisa mengembangkan strategi pencegahan dan terapi parasitosis yang lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sivan Orlando dengan NIM akhir 235. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kita gunakan sebagai patokan penulisan karya tulis ini. Jadi yang pertama, bagaimanakah proses investasi parasit pada tubuh manusia dan respon imun yang terbentuk sebagai bentuk pertahanan terhadap infeksi tersebut? Yang kedua, bagaimana mekanisme aktivasi dan regulasi eosinofil bekerja? Yang ketiga, bagaimana implikasi klinis yang disebabkan peningkatan eosinofil aktif terhadap manifestasi parasit dan reaksi patologis yang muncul akibat investasi parasit? Baik, perkenalkan nama saya Gita Epina Tambunan dengan 3 digit NIM terakhir 245. Di bagian ini saya akan menyampaikan tujuan dari tinjauan pustaka yang telah kami susun. Secara garis besar, kami berusaha memahami bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan parasit dan secara khusus bagaimana sel eosinofil berperan dalam proses tersebut. Tujuan yang pertama untuk melihat bagaimana parasit dapat masuk dan juga berkembang di dalam tubuh manusia, serta bagaimana sistem imun berusaha memberikan perlindungan. Jadi, kita ingin mengetahui alurnya mulai dari awal infeksi hingga sampai respon pertahanan itu akan terbentuk. Selanjutnya kami juga meninjau bagaimana eosinofil dapat diaktifkan dan juga dikendalikan ketika terjadi infeksi parasit. Karena sel ini itu tidak hanya hadir begitu saja, tetapi ada proses regulasi yang membuatnya dapat bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, kami ingin memahami dampak klinis apabila jumlah eosinofil meningkat terlalu tinggi. Kondisi ini yang dikenal sebagai eosinofilia bisa menimbulkan gejala tertentu atau bahkan reaksi yang kurang menguntungkan bagi tubuh. Jadi melalui tinjauan ini kita berharap dapat melihat hubungan antara parasit, respon imun dan juga peran eosinofil secara lebih menyeluruh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan karya tulis ini.
Jadi yang pertama, menambah pengetahuan mengenai reaksi tubuh terhadap infeksi parasit. Yang kedua, mengetahui implikasi klinis peningkatan eosinofil dalam mengidentifikasi keberadaan infeksi dan hubungannya dengan kondisi patologis tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Gezarani Eza Nugroho dengan NIM akhir 251. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari parasit dan juga investasi parasit. Parasit berasal dari bahasa Yunani, para yang berarti sebelah dan sitos yang berarti pangan. Di mana yang makan di sebelah. Parasit adalah suatu organisme yang hidup pada suatu tubuh inang dan mengambil makanan darinya sehingga merugikan inang tersebut. Berdasarkan tempat hidupnya, parasit ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ektoparasit, yaitu hidupnya di permukaan tubuh seperti kutu, dan juga endoparasit, yang hidupnya di dalam tubuh seperti cacing pada tubuh manusia. Investasi parasit adalah keadaan ketika parasit menyerang atau tinggal di tubuh inang dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan infeksi yang melibatkan mikroorganisme yang masuk ke dalam jaringan. Investasi terjadi di permukaan atau rongga tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan seperti gatal, iritasi, dan juga kekurangan nutrisi. Perkenalkan, nama saya Anagung Ragade Mahendranata dengan nomor induk mahasiswa 25025 11239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan jenis-jenis parasit. Yang dimana parasit yang menyerang tubuh manusia itu dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi hidupnya menjadi dua jenis utama, yakni endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya, khususnya itu pada organ-organ internal yang seperti usus, darah, hati, ataupun paru-paru, yang dimana parasit ini itu memperoleh nutrisi langsung dari jaringan atau cairan tubuh inangnya dan sering menyebabkan penyakit kronis akibat investasi yang berlangsung lama. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides atau cacing gelang yang hidup di usus, Trichuris trichiura yang dimana dia menyerang usus besar, serta parasit protozoa seperti Entamoeba histolica yang penyebab disentri amoeba dan Plasmodium spp penyebab malaria. Sebagai respon terhadap infeksi endoparasit, tubuh itu akan mengaktifkan sistem imun tipe TH2 di mana sel eosinofil berperan penting dalam melawan parasit dengan melepaskan enzim yang akan merusak dinding sel parasit yang menyerang. Sementara itu, ektoparasit itu hidup di permukaan tubuh manusia seperti pada kulit, rambut, ataupun lapisan mukosa yang biasanya menghisap darah ataupun jaringan permukaan untuk bertahan hidup. Contohnya itu seperti kutu kepala atau Pediculus humanus capitis, tungau Sarcoptes scabiei penyebab penyakit skabies, dan tungau Demodex yang hidup di dalam folikel rambut. Ektoparasit itu dapat menyebabkan gatal, iritasi, infeksi sekunder, bahkan reaksi alergi, serta berpotensi menularkan penyakit lain. Sama halnya dengan endoparasit, tubuh juga merespon investasi ektoparasit itu melalui aktivasi eosinofil peradaan lokal sebagai bagian dari pertahanan imun tipe TH2. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat menentukan strategi diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk mengendalikan investasi parasit yang terjadi pada tubuh manusia. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Sakrat Enani Segara dengan NIM 250251125. Kali ini saya akan membahas tentang pertahanan tubuh terhadap parasit. Jadi, pertahanan tubuh terhadap parasit itu melibatkan dua sistem imun utama, yaitu imun bawaan dan imun adaptif. Respons imun tipe TH2 sangat penting pada investasi parasit helminth yang mengaktifkan eosinofil dan produksi antibodi IgE untuk menyerang parasit. Eosinofil berperan dengan melepaskan protein toksik dari granula dan membentuk jebakan DNA ekstraseluler atau eetosis yang menahan dan membunuh parasit secara efektif. Selain itu, eosinofil juga memicu respons inflamasi yang membantu regulasi imun. Namun, aktivitasnya harus dijaga agar tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Dengan demikian, eosinofil menjadi komponen kunci dalam mempertahankan keseimbangan antara membunuh parasit dan menjaga kesehatan jaringan tubuh. Sel ini memiliki inti dua lobus dan granula merah jingga yang besar karena menyerap pewarna dari asam eosin. Eosinofil adalah sel darah putih granulositik yang berasal dari garis mieloid dan berperan penting untuk melawan parasit dan reaksi alergi. Sel ini memiliki dua inti lobus dan granula merah jingga yang besar karena menyerap pewarna dari asam eosil.
Jumlahnya sekitar 1 hingga 6% dari leukosit dan ukurannya dari 12 hingga 17 mm. Granulanya sendiri itu mengandung protein MBP, ECP, dan EPO yang membantu untuk memecahkan parasit dan membantu peradangan. Eosinofil dibentuk di sumsum tulang yang dipengaruhi oleh IL-5, IL-3, dan GM-CSF, lalu disebarkan melalui darah dan bermigrasi ke jaringan nafas dan jaringan pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi eosinofil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Agung Gerati Widya Putri dengan NIM 25025112557 dari SGD A10. Jadi, dalam kondisi fisiologis hanya sedikit eosinofil yang dilepaskan dari sumsum tulang. Namun saat terjadi infeksi parasit, respons sel TH2 meningkatkan produksi IL-3, IL-5, dan GM-CSF yang merangsang eosinofilopoiesis. IL-5 menjadi sitokin paling spesifik bagi eosinofil, berperan dalam diferensiasi, pelepasan ke darah, serta kelangsungan hidupnya di jaringan. IL-3 mendukung ekspansi awal progenitor eosinofil, sedangkan GM-CSF membantu pematangan dan mempertahankan eosinofil dewasa. Migrasi eosinofil ke jaringan dipicu oleh kemungkinan eotaksin 1 yang dihasilkan oleh sel epitel, endotel, fibroblast, dan monosit sebagai respons terhadap IL-4, IL-13, dan TNF-A. Setelah bermigrasi dan teraktivasi, eosinofil melepaskan protein granula toksik seperti MBP dan ECP, serta mediator lipid dan sitokin untuk melawan parasit, meskipun dapat menyebabkan peradangan. Selain itu, eosinofil juga mengatur keseimbangan respons TH2 dan mengalami degranulasi melalui salah satu dari 4 mekanisme, yaitu eksositosis klasik, eksositosis majemuk, degranulasi teratur, dan sitolisis. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Zevanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja eosinofil terhadap parasit. Jadi, eosinofil itu sendiri adalah salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi parasit. Lalu, aktivasi eosinofil ini dipicu oleh sitokin tipe 2 seperti IL-4, IL-5, dan IL-13. Setelah aktif, eosinofil akan bermigrasi ke jaringan yang terinfeksi dan melakukan degranulasi, yaitu melepaskan protein granula sitotoksik seperti MBP, Major Basic Protein, ECP, eosinofil cationic protein, dan EPO, eosinofil peroksidase. Lalu protein-protein ini akan kemudian membentuk eosinofil extracellular trap atau itosis, yaitu jaring DNA yang mengandung protein toksik dan radikal oksidatif yang berfungsi untuk menjerat, melumpuhkan, dan membunuh parasit. Lalu masing-masing dari protein tersebut mempunyai peran spesifik. Contohnya MBP menurunkan motility parasit dan merusak membran mereka. Lalu EPO akan menghasilkan oksidan kuat seperti hipobromid yang mempercepat kematian parasit. Dan ECP bersifat ribotoksik serta antimikroba yang menyebabkan depolarisasi membran parasit. Jadi eosinofil memiliki peran penting dalam mekanisme pertahanan tubuh, namun jumlahnya harus secukupnya supaya tidak merusak jaringan tubuh sendiri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Stefani Jenil Manopo dengan 3 digit NIM terakhir 249. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi klinis dari aktivasi eosinofil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kondisi meningkatnya jumlah eosinofil di dalam darah disebut dengan eosinofilia, di mana disebabkan oleh infeksi parasit, terutama jenis cacing atau helminth. Aktivasi sitokin oleh sel T helper tipe 2 yang di dalamnya mencakup interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13 memicu terjadinya pembentukan dan aktivasi eosinofil, di mana saat parasit, terutama larva, melalui jaringan tubuh akan merespons dengan meningkatkan produksi eosinofil untuk melawan parasit tersebut. Mengapa demikian? Karena eosinofil ini akan melepaskan protein toksik seperti Major Basic Protein atau MBP, eosinofil cationic protein atau ECP, dan eosinofil derived neurotoxin atau EDN, dan mana zat-zat ini merusak permukaan parasit dan membantu penghancuran oleh antibodi. Protein yang dilepaskan oleh eosinofil ini bersifat mematikan bagi parasit, tapi juga bisa membahayakan jaringan tubuh jika berlebihan. Selanjutnya, kondisi eosinofilia ini dapat digunakan sebagai petunjuk klinis, di mana dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi parasit, terutama di daerah endemik. Jika kadar eosinofil meningkat tanpa sebab lain, bisa jadi indikasi adanya infeksi parasit dalam tubuh.
Namun, kondisi eosinofilia tidak selalu karena parasit, karena dapat juga disebabkan oleh alergi seperti asma, dermatitis, rinitis, penyakit autoimun, efek obat-obatan tertentu, misalnya infeksi usus ringan tanpa kerusakan jaringan. Artinya, hasil tes darah harus tetap dikaitkan dengan gejala klinis dan pemeriksaan tambahan seperti feses atau serologi. Selanjutnya, nilai diagnostik dan prognostiknya, di mana menurunnya kadar eosinofil setelah terapi antiparasit menandakan infeksi sudah mulai teratasi. Namun, tergantung dengan tingkat keparahan penyakit. Eosinofilia kronis dapat menimbulkan kerusakan jaringan, misalnya pada paru, pada jantung. Pemantauan kadar eosinofil sangat membantu dokter mengevaluasi efektivitas pengobatan, tetapi tetap harus disertai pemeriksaan klinis lain. Kesimpulannya, eosinofil ini sangat berperan penting dalam melawan infeksi parasit. Namun, peningkatan jumlahnya atau kondisi eosinofilia harus diinterpretasikan secara hati-hati karena bisa juga disebabkan oleh faktor non-parasit. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Agung Kailani Ranagopa dengan NIM di belakang 241. Jadi, eosinofil adalah salah satu sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun, terutama saat tubuh melawan parasit, seperti cacing. Aktivasi eosinofil ini terjadi dalam respons imun tipe TH2, yang ditandai dengan peningkatan sitokin, mulai dari IL-4, IL-5, IL-13, dan kadar IgE. Dari semua sitokin itu, IL-5 paling berperan karena membantu pembentukan dan aktivasi eosinofil di sumsum tulang, sedangkan eotaksin merekrut eosinofil ke lokasi infeksi. Nah, saat menghadapi parasit, eosinofil melakukan degranulasi, yaitu melepaskan protein toksik seperti MBP, ECP, EPO, dan EDM. Nah, protein ini bisa merusak membran parasit, menghambat gerakannya, dan akhirnya bisa membunuhnya. Selain itu, eosinofil juga bisa membentuk jaring DNA atau eetosis untuk menangkap parasit. Namun, kalau aktivasi eosinofil berlebihan, justru bisa merusak jaringan dan memicu alergi atau yang bisa disebut hipereosinofilia. Karena itu, regulasi aktivitasnya itu sangat penting supaya tetap protektif tanpa menimbulkan efek dari patologisnya. Nah, secara klinis juga, peningkatan eosinofil ini atau eosinofilia bisa menjadi tanda infeksi parasit, tapi juga bisa muncul pada alergi dan penyakit autoimun. Jadi, untuk memahami mekanisme dan regulasi eosinofil, penting untuk diagnosis dan terapi berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iput Yogi Pradipta dengan NIM 25025 11237. Di sini saya akan menjelaskan bagian saran. Berdasarkan hasil tinjauan literatur mengenai peran eosinofil dalam mekanisme imun terhadap investasi parasit serta melihat masih tingginya angka infeksi parasit di masyarakat, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang diusulkan bagi masyarakat dan institusi pendidikan. Yang pertama ada peningkatan kebersihan dan sanitasi. Masyarakat perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menggunakan alas kaki, serta memastikan konsumsi makanan dan air bersih untuk mencegah penularan parasit. Kedua, edukasi dan penyuluhan kesehatan. Universitas dan tenaga kesehatan diharapkan aktif menyelenggarakan edukasi mengenai pencegahan infeksi parasit serta peran sistem imun, terutama eosinofil, melalui kegiatan seminar, KKN, dan kampanye kesehatan masyarakat. Ketiga, partisipasi program pengobatan massal. Masyarakat diimbau berpartisipasi dalam program pemberian obat antiparasit massal yang rutin dilaksanakan pemerintah, serta menghindari penggunaan obat tanpa pengawasan medis untuk mencegah resistensi parasit. Keempat, penguatan penelitian bidang imunoparasitologi. Universitas perlu mengembangkan penelitian terkait mekanisme kerja dan regulasi eosinofil dalam menghadapi parasit, guna mendukung penemuan terapi, vaksin, dan strategi imunologi baru. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas sektor diperlukan kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat dalam upaya pengendalian infeksi parasit melalui peningkatan sanitasi
deteksi dini dan penguatan riset berbasis bukti ilmiah.